Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eni Setiawati MPD selaku dosen mata kuliah retorika, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan perantara agama yang hak, yakni agama Islam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Vika Raihana, NIM 2286202030, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, semester 6 kelas A. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk mengajak kita semua untuk membangun generasi emas Indonesia, bukan dengan paksaan ataupun tekanan, tetapi dengan menciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Maka izinkanlah saya mengangkat topik mengapa anak harus belajar dengan senang hati. Rekan-rekan yang saya banggakan, pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya dirasakan anak-anak ketika belajar di sekolah? Apakah mereka bahagia atau justru mereka merasa terbebani? Belajar seharusnya menjadi kegiatan yang dinanti, bukan ditakuti. Anak-anak usia sekolah dasar berada dalam masa keemasan, perkembangan otak dan juga emosi. Bila proses belajar dikemas dengan cara yang menyenangkan, maka rasa ingin tahu mereka akan tumbuh dengan alami. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi memahami, tidak hanya mengikuti, tapi terlibat aktif. Mari kita ingat, siapa anak yang betah duduk belajar di suasana kelas yang terasa tegang, penuh teriakan ataupun ancaman nilai? Saya yakin tidak ada. Tapi coba kita hadirkan permainan edukatif, cerita menarik ataupun rekreatif yang membuat mereka tertawa dan berpikir, maka kelas akan hidup dan belajar menjadi pengalaman yang membekas. Belajar dengan senang hati bukan berarti mengabaikan kedisiplinan, tapi menghidupkan semangat. Bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi mengajak tanpa paksaan. Salah satu contoh nyata bisa kita lihat dari metode project-based learning ataupun storytelling. Ketika anak diminta untuk membuat poster tentang kebersihan atau menyusun cerita dari pengalaman mereka sendiri, mereka bukan hanya belajar, tetapi juga merasa dihargai, karena di sanalah letak kuncinya. Belajar yang menyenangkan membuat anak merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk terus berkembang. Mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita jadikan kelas sebagai taman bermain ide, bukan ruang penghakiman nilai. Mari kita hadir bukan sekedar mengajar, tetapi menemani mereka tumbuh. Karena generasi emas Indonesia tidaklah lahir dari tekanan, tetapi dari cinta. Cinta yang diberikan oleh guru-guru yang memahami bahwa belajar itu seharusnya menyenangkan. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang dirindukan, bukan ditakuti. Guru yang dikenang, bukan dilupakan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.